Ya, mungkin kalau untuk ajakan, ya kita lihat hari ini di Hanura kayaknya lebih eksis ya, aktif ya untuk mengajak para milenial, bahkan ketum juga menyampaikan gitu kan, bahwa ketum hari ini berbuat bukan untuk dia lagi nih, ini untuk generasi seterusnya, untuk generasi penerus kan begitu. Nama saya El Adriansa, Ketua DPD Hanura Provinsi Sumatera Utara. Kita dari Sumatera Utara itu terdiri dari 33 kabupaten kota. Kalau untuk strategi pemenangan pada saat Rakornas ya, beberapa hari yang lalu ya, kita di Bandung itu kita mempunyai strategi. Target kita di Sumatera Utara itu 1 kursi 1 dapil, baik itu dari DPR RI sampai ke tingkat 2. Nah, dalam upaya kita untuk memenangkan 1 kursi 1 dapil, ini juga bukan menjadi suatu hal yang gampang, tapi juga bukan susah juga. Kita melihat hari ini memang tantangannya berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, periode yang lalu, karena kita melihat hari ini ada sedikit kekurangan semangat untuk caleg-caleg yang mau maju. Mungkin kita lihat karena kondisi pasca Covid itu juga mempengaruhi juga perekonomian. Kemudian ada isu-isu terkait masalah tertutup dan terbuka ini juga menjadi mematahkan semangat untuk ini. Tapi kita optimis, ya, artinya kalau kita mau mengejar 1 dapat 1 kursi, kita harus mengejar bola ini hari ini. Kita harus harus maksimal untuk mendeteksi caleg-caleg yang potensial, yang betul-betul mau berjuang. Nah, kalau di dalam 1 kabupaten kota itu seandainya ada 10 kursi yang diperebutkan, nah kita berharap 40% dari caleg ini betul-betul fight untuk mau berjuang bersama-sama untuk memperebutkan kursi ke-8 sampai ke terakhir. Itulah salah satu upaya kita untuk untuk ibaratnya mengapa ini ya, apa kita strategi kita ini. Karena hari ini Sumatera Utara itu ada 92 kursi, 6 kursi itu ada di provinsi dan sisanya itu di DPR kabupaten kota. Nah, harapan saya dan ini juga menjadi target kami, kalau seandainya Sumatera Utara mempunyai misi untuk merebut 1 dapil 1 kursi, berarti kita dapat memperoleh 160 kursi nantinya di Sumatera Utara. Hari ini kita sedang membangun badan saksi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan. Yang targetnya nanti kita akan melahirkan 2 saksi per TPS. Nah, apakah itu juga cukup untuk menjaga suara kita? Hari ini kami dari Sumatera Utara sedang membangun 1 aplikasi, yaitu namanya adalah aplikasi Sisra Hanura, Sistem Informasi Saksi dan Tabulasi Suara. Yang harapannya nanti saksi-saksi kita di TPS ini mampu menginput informasi-informasi terkait masalah suara-suara kita ini dengan bukti-bukti, agar suara-suara kita juga nanti di TPS tidak dicuri. Itulah harapan kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu gebrakan juga untuk kawan-kawan di DPD provinsi yang ada di tanah air. Hari ini kita juga jangan juga maksudnya tidak memakai teknologi, begitu. Artinya kemungkinan ada backup ya kalau nanti ternyata SDM, karena kan SDM di saudara-saudara kita ini di lapangan ini kan nggak semuanya sama. Nah, mungkin dengan ada perangkat aplikasi bisa memudahkan mereka dan memudahkan kita untuk melihat kira-kira di mana kekurangan ini. Kaum milenial ya, hari ini Indonesia mendapat bonus demografis yang dimana memang
untuk pemilihan ke depan ini mayoritas itu lahirnya dari kaum milenial ya. Nah, hari ini memang kami dari Sumatera Utara juga memiliki target bagaimana Hanura ini juga bisa menjadikan satu tempat anak-anak muda ini untuk mau berjuang di Hanura. Nah, hari ini kita sedang memprogram kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak milenial, gitu, mensupport, ikut juga maksudnya bersama-sama melakukan kegiatan. Dan mungkin nanti nih di dalam bulan Ramadan ini ada beberapa agenda kegiatan yang bisa kita kolaborasikan seperti Sapa Ramadan, Nuzul Quran dan buka puasa, bahkan takjil, dan ikut juga di dalam komunitas-komunitas anak muda yang artinya giat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi daya tarik juga kepada anak-anak muda ya, apalagi kita ini kan memang saya sendiri hari ini sebagai ketua KNPI artinya memang cukup familiar juga untuk di kalangan anak-anak muda, karena antusias anak-anak muda di Sumatera Utara ini begitu besar masih antusiasnya untuk eksis dan aktif di dalam organisasi kemasyarakatan pemuda. Jadi memang kalau untuk mengikat ini memang sulit. Kalau kita bisa memilih, mungkin yang lebih ini ya, suara yang tidak labil itu kan di dalam komunitas ibu-ibu. Nah, apakah pendekatan kepada anak-anak milenial ini cukup? Belum cukup juga gitu. Ya, kita juga harus aktif juga untuk masuk di dalam komunitas-komunitas ibu-ibu kan gitu. Karena kalau kita dapat dukungan dari seorang ibu-ibu kan begitu, kok di Sumatera Utara kan mama bahasanya kan gitu. Artinya kita udah dapat 3 suara itu, suara suaminya dan suara anaknya kan begitu. Nah, milenial memang unik lah ya, unik. Kalau kita nggak tahu caranya, ini memang rawan gitu kan. Tapi sepanjang kita tahu, karena kan anak muda ini sekarang bisa datangnya itu dari komunitas-komunitas hobi. Tinggal apa sih kira-kira yang bisa kita tawarkan kepada mereka, kan begitu. Hanura bisa nawarkan apa? Kalau ternyata nanti mereka mendukung salah satu caleg kita, tentu ini kan bukan hanya sebatas euforia semata gitu. Ini kan jangka panjang ini ceritanya. Ya mereka minta mungkin harapannya agar mungkin komunitas-komunitas mereka, apakah mungkin mereka lahir dari lingkungan ataupun komunitas pencinta gamers kan begitu, ataupun kegiatan hobi olahraganya ini panjang gitu. Artinya tidak cukup juga KONI ataupun pemerintah juga untuk memberikan fasilitas-fasilitas memadai. Dan mereka juga nggak penting juga itu, karena mereka orang-orang yang mampu juga sebenarnya. Ini tinggal tergantung cara kita aja gitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan mereka gitu ya, dengan hal yang tidak muluk-muluk lah gitu. Ya, mungkin kalau untuk ajakan ya kita lihat hari ini di Hanura kayaknya lebih eksis ya, aktif ya untuk mengajak para milenial. Bahkan ketum juga menyampaikan gitu kan, bahwa ketum hari ini berbuat bukan untuk dia lagi nih, ini untuk generasi seterusnya, untuk generasi penerus kan begitu. Harapan kita ya dengan konsep Hanura hari ini membangun negeri ya kan gitu kan, dengan hati nurani. Nah artinya Hanura memang terbuka pintu bukan hanya untuk satu ataupun dua ini, tapi juga memang hari ini berkali-kali juga ketum menyampaikan agar para pemain pemula ini bisa lebih bisa lebih diberi ruang untuk bersama-sama lah untuk membesarkan Partai Hanura.